Saya kalau ke Sengkang pulang kampung. Karena tahun 1996-95 saya tamat di sekolah STPDN di Bandung, tugas di Bangdes Provinsi Selatan, lalu ditempatkan di Peneki, Takalala Wajo. Jadi Topaneki, saya Topaneki, Takalala Wajo, dan saya tinggal juga di sini di Sengkang, di Jalan Petran. Rumahnya Andi Ramlan, mana Andi Ramlan mana? Iya. Di sini di sebelah kanan rumah dinas gubernur, rumah dinas bupati di Wisma Mustajab. Saya tidur situ dulu, tinggal tahun 98 di Wajo. Jadi insyaallah kalau saya di Wajo tahun 96 sampai 98 saya berkarir di sini sebagai staf kecamatan di Wajo, dan pernah juga jadi staf kelurahan. Jadi semuanya staf. Dulu pernah juga staf kelurahan Matiro Taparen, Memandan Danau, Lurahnya di Syahrir. Kalau waktu di situ dulu di sebelahnya kantor bupati. Jadi insyaallah Tanah Wajo adalah bagian dari kehidupan saya dan bagian dari hidup saya. Dan insyaallah sampai hari ini saya ditugaskan mendapat amanah oleh Pak Menteri Dalam Negeri setelah 5 tahun terakhir sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau masalah pemilu, undang-undang politik, kebetulan saya yang ketua timnya di Indonesia yang susun. Jadi kemudian diberi tugas tambahan tanggal 5 September yang lalu 2023 ditugaskan sebagai penjabat gubernur Sulawesi Selatan sampai tahun depan, insyaallah 1 tahun ke depan. Ini adalah tahun kedua saya diberi kesempatan oleh Bapak Presiden sebagai penjabat gubernur. Tahun 2020 juga diberi kesempatan sebagai penjabat gubernur di Kepulauan Riau, Kepri, Batam, Tanjung Pinang juga sebagai penjabat gubernur. Jadi kedua nih diberi kesempatan menjadi gubernur. Jadi pada masa di Manci Camat atau Manci Gubernur, jadi biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sama aja rasanya tugas di Peneki dulu 28 tahun yang lalu. Lebih susah jadi staf kecamatan daripada Manci Gubernur. Nah, malam hari ini saya hadir dan sangat hormat sekali juga didampingi anggota DPRD Provinsi Selatan, ada Pak Andi Asari Mangkona SE. Beliau juga orang Wajo, Sopeng. Kemudian ini ayah saya, kakak saya, saudara saya, orang tua saya. Karena begitu saya jadi gubernur di Selatan, sebelum jadi gubernur Selatan yang pertama kali kasih selamat, saya malah belum tahu kalau Presiden tunjuk saya sebagai gubernur Selatan. Yang sekaligus mengantarkan saya masuk rumah dinas gubernur adalah Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Narsudin Umar MA. Beliau yang kasih selamat pertama saya. Padahal saya belum tahu kalau Presiden tugaskan saya di Sulawesi Selatan. Itu enaknya kalau dianggap adik, anak dari Kiai ulama. Jadi malah lebih cepat dari Kepres. Keputusan Presiden tanggal 5 September, saya sudah diberi selamat beliau sebagai penjabat gubernur sebelumnya. Nah ini dia. Iya. Jadi saya malam ini atas nama pemerintah Provinsi Selatan sekali lagi mengucapkan selamat pelaksanaan haul ke-73 Puang Haji Sade Andre Gruta Al-Alim Al-Alama Al-Hajj Muhammad Al-As'ad Al-Bugisi, dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ini tradisi yang baik, tradisi Islaman yang baik, dan banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang hadir pada malam hari ini. Perwakilan dari perguruan tinggi Sulawesi Selatan, kemudian tadi ada dari UIN Steinbone dan beberapa perguruan tinggi, rektor yang hadir, perwakilan Forkopimda Sulawesi Selatan dari Pak Wakil Pak Kapolda, Pangdam, kemudian dalam Tamal, Pangkopsau yang mewakili semuanya, termasuk Forkopimda Kabupaten Wajo, saudara saya Pak Dr. Haji Amran Bupati Wajo, DPRD Provinsi di Kabupaten Kota, kemudian
dari Korem 141 Todok Puli, ada Kolonel Kavaleri Agung. Kemudian kami juga didampingi oleh kawan-kawan dari Pemprov Sulsel, ada Pak Asisten Pemerintahan Pak Muhammad Rashid yang juga orang Taklala. Muhammad Rashid berdiri. Nah, ini dari Asisten 1 Provinsi, orang Wajo juga beliau. Kemudian staf ahli Gubernur bidang Kestra Dr. Jayadi. Kemudian ada Kasatpol PP Provinsi Selatan Andi Arwin, Toseng Kato Wajo juga. Kemudian Karo Pemerintahan dan Karo Kesra, Karo Pemerintahan Pak Idam. Pak Idam ini pernah jadi PJ Bupati Sopeng. Kemudian Kadis Perindak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan lain-lainnya yang bersama rombongan. Dan secara khusus keluarga besar dari almarhum. Saya insya Allah pulang ini besok juga saya akan memberikan surat dukungan kepada Kementerian Sosial. Saya tahu proses ini memperjuangkan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional itu memerlukan proses dan waktu, dan harus didukung oleh fakta-fakta dan dukungan berbagai pihak. Jadi saya juga mengikuti proses ini. Terakhir saya pimpin tim pemerintah membentuk peraturan pemerintah Kepres nomor 2 tahun 2022 menjadikan serangan 1 Maret itu sebagai hari kedaulatan negara. Kebetulan ketua timnya saya. Jadi saya tahu betul bagaimana cara membuat keputusan presiden, apalagi terkaitan dengan pengangkatan pahlawan nasional. Saya berkali-kali diberi kesempatan untuk memimpin tim pemerintah membentuk undang-undang dan peraturan keputusan-keputusan negara terkait kebijakan Indonesia. Kepala Kanwil Agama Sulsel, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiyah, kemudian para pengurus semuanya, Ketua Harian dan lain-lainnya, para alim ulama, habaib, kiai, santri, seluruh undangan yang berbahagia. Maafkan saya kalau tidak berurutan saya sebutnya, banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir. Intinya adalah pada malam hari ini kita melaksanakan haul dan menjadikan ini momentum bahwa kita di Sulawesi Selatan sebenarnya punya pesantren besar sejak 1930 yang dibuat dan dibangun oleh almarhum. Sejak tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka. Saya bisa memahami itu karena pada saat saya ditugaskan menjadi Gubernur Kepri tahun 2020 itu Pulau Penyengat 1721 sampai 1823 ada pahlawan yang kita kenal namanya Raja Hali Haji dan seterusnya, itu adalah keturunan Bugis semua. Namanya Den Marewa itu 1721 jadi Perdana Menteri yang di Pertuan Agung di situ, Kerajaan Johor Lingga Pahang. Turunan beliaulah yang menjadi memimpin di Semenanjung Melayu, di Kepri, di Lingga, di Johor sampai dengan Brunei, keturunan-keturunan beliau. Dan kita bayangkan tahun 1700-an itulah masa-masa keemasan pengembangan Islam di Indonesia. Dan salah satu pusatnya ada Pulau Penyengat. Kenapa Pulau Penyengat? Disitulah pertama kali disusun bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melaju. Namanya kamusnya Tuhfaz Al-Nafis. Dibawalah bahasa Melayu ini oleh pedagang-pedagang Bugis ke pesisir pulau-pulau Sulawesi. Seiring juga pulau-pulau Jawa, Kalimantan, seiring juga perkembangan agama Islam di Nusantara, dan guru-gurunya banyak tinggal di Pulau Penyengat, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tahun 1700-an. Lalu kemudian di sini tahun 1930 ada tokoh kita yang besar sekali membentuk pesantren besar namanya Asadiyah yang kita kenal sekarang. Tentu kita sebagai pemerintah hari ini di Provinsi Selatan menjadi kebanggaan kita, tetapi tidak bisa berhenti sekedar sebagai kebanggaan. Saya tadi sampaikan pada Andre Guruta, Kiai Haji
Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, ini harus kita besarkan. Asadiyah ini harus ada banyak cara kita lakukan. Misalnya di Provinsi Sulsel itu, kalau ada acara di kantor provinsi, belum pernah kita undang itu namanya perwakilan Asadiyah. Belum pernah, jujur saya baru 1 bulan jadi gubernur, belum pernah itu kita buat undangan khusus nuansanya perwakilan Asadiyah. Padahal Asadiyah ini jelas-jelas jamaahnya mungkin puluhan juta orang di seluruh dunia. Ini harus kita biasakan dan kita lakukan supaya masyarakat di Sulawesi Selatan kenal ini Asadiyah. Saya juga baru mendapat pencerahan yang banyak, ternyata pengembangan Islam di Sulawesi Selatan itu pusatnya di Asadiyah inilah, melahirkan tokoh-tokoh agama, ulama-ulama besar yang kemudian dikenal di seantero Indonesia dan bahkan di dunia. Banyak alumni dari sini. Saya kira ini yang penting bagi saya provinsi sebagai gubernur, sebagai masyarakat Selatan, bagaimana menjadikan Asadiyah ini benar-benar menjadi pusat pengembangan Islam yang khas, yang memiliki nama besar. Kalau perlu kita bikin yang terbesar di Indonesia, kalau perlu terbesar di Asia, kalau perlu terbesar di dunia, kira-kira begitu. Kita punya ulama-ulama besar dari sini. Sayang sekali kalau kekuatan ini berakhir tidak kita upayakan. Tadi saya hadir langsung di Macanang, tempat yang baru, kawasan pesantren luas sekali, lebih mungkin dari 300 hektar itu. Karena beliau Andre Gurutut tunjukkan saya itu sampai ada 2 tiang kayu berdiri itu di ujung. Saya pikir ini bukan 100 hektar, pasti lebih dari 300 hektar. Oleh karenanya, insya Allah saya sebagai penjabat gubernur memastikan akan memberikan dukungan sepenuhnya, segenap tenaga dan pikiran untuk mendukung pengembangan pesantren Asadiyah. Ini tugas saya nanti bersama Pak Bupati dan jajaran provinsi. Waktu dekat ini mungkin akan segera memberikan dukungan-dukungan yang bisa kita lakukan, termasuk tadi bagaimana kawasan itu bisa menjadi kawasan pengembangan pertanian, peternakan, dan mungkin ada yang lain, supaya pesantren ini betul-betul menjadi pesantren percontohan. Di samping soal-soal keagamaan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan di bidang-bidang lainnya supaya pesantren ini menjadi berkembang. Harus menjadi contoh bagi yang lain. Tantangan kita di Sulawesi Selatan sampai hari ini, kita memang kehidupan masyarakat kita masih mengandalkan pertanian padi jagung. Padahal padi jagung itu hanya 700.000 hektar. Masih ada lahan 2 juta hektar lebih di Sulawesi Selatan, itu lahan terlantar kosong, tidak bisa ditanami padi karena digagau waena. Nah, ini harus ditanami yang lain. Itu harus ditanami yang lain. Kalau dibiarkan terlantar, dilihat-lihat saja, ini tidak bermanfaat. Kasihan ini. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita tanah yang begitu subur, alam yang begitu hebat, laut yang begitu luas, tapi tidak jadi apa-apa untuk kehidupan umat kita. Maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu harus mengubah ini alam supaya bermanfaat bagi umat. Jangan dibiarkan ini lahan-lahan begitu kosong, tidur saja tidak ada isinya. Nah, ini harus kita ubah supaya menjadi kemaslahatan umat di Sulawesi Selatan. Saya kira demikian dari saya. Tapi terima kasih, mohon dukungan saya diberi kesempatan memimpin Sulawesi Selatan 1 tahun ke depan. 1 tahun saja, sampai nanti tahun depan ada gubernur yang benar-benar dipilih oleh rakyat Sulawesi Selatan untuk memimpin 5 tahun ke depan. Semoga keberadaan saya di Sulawesi Selatan, mohon maaf kalau juga ada kekurangan, tapi saya pasti beri perhatian khusus dengan Wajo. Kenapa? Saya pertama tugas di sini. Saya sudah minum air di sini, keluarga saya bacanya di sini, jadi saya bagian besar dari keluarga Tanah Wajo. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.